Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fariza. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kelompok saya terdiri dari Cantika Diana Jela, Fikri Albari Ibrahim, Muhammad Fikri Fariza yaitu saya sendiri, Andi Aryan, dan Risma Apriliani. Sebagai pendahuluan, Pancasila itu digali dan diambil dari budaya kita agar bisa diterapkan, agar bisa berguna dan berfungsi di kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Dan Pancasila juga memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya itu sendiri. Kayak misalkan Pancasila sebagai dasar hukum, atau Pancasila sebagai dasar norma, Pancasila sebagai dasar kehidupan bersosial, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah Pancasila bisa diterapkan yakni dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berarti Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita bahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi di negara kita, nggak cuma di negara kita, di seluruh dunia ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Nah, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak lepas kendali, yaitu tidak misalkan nggak cocok dengan budaya negeri kita. Misalkan di negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tiba-tiba ada yang mengajarkan bahwa komunisme yaitu tidak percaya Tuhan. Nah, untuk itulah adanya Pancasila. Jadi kita tahu bahwa misalkan komunis itu tidak sesuai dengan budaya kita. Karena zaman sekarang itu ilmu maupun informasi sangat cepat. Dengan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, yang seperti contoh yang sudah saya sebutkan, jadi di negara kita tuh negara agama yang terdapat agama di dalamnya dan tidak dapat menerima komunisme itu, karena kan komunisme tidak percaya Tuhan gitu. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dan dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagai mestinya. Oke, selanjutnya nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik. Nah, jangan sampai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita justru jadi terpecah belah dan mudah untuk diprovokasi. Jadi sikap gotong royongnya itu kan budaya negara kita, jangan sampai hilang hanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah adanya Pancasila. Yang selanjutnya yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
tapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Jadi maksudnya setiap orang bebas untuk mengembangkan ilmunya, tapi nggak boleh untuk saling membatasi, misalkan menyalah-nyalahkan pendapat si anu. Nah, seperti itu tidak boleh. Kita harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain juga, karena kita juga ingin bebas untuk berkembang. Oke, selanjutnya nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Jadi dalam pendidikan itu kita harus diajarkan untuk adil ya. Karena setiap manusia adalah pemimpin bagi diri mereka. Walaupun laki-laki misalkan laki-laki untuk keluarganya, misalkan pemimpin untuk rakyatnya dan lain sebagainya. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek, informasi dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global untuk mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, Pancasila ada untuk sebagai norma-norma, mencegahnya norma-norma patokan kita dalam pengembangan ilmu dan teknologi agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kesimpulannya, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat semakin lebih adil. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan teknologi juga semakin berkembang. Seharusnya manusia itu menjadi semakin lebih baik, semakin lebih bermartabat, lebih adil. Jangan sampai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi justru membuat merosotnya moralitas, keadilan, tersebarnya berita bohong dan lain sebagainya. Yang seperti itu jangan sampai terjadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.